Oke, sudah bisa dengar suara saya ya. Nah, hari ini saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba sebuah metode baru dalam pembelajaran online ini, yaitu dengan cara live streaming YouTube. Oke. Nah, hari ini akan ada 2 slide atau 2 PowerPoint yang akan saya sampaikan terkait usaha dalam konteks e-bisnis. Maka hari ini targetnya adalah hari ini kita akan belajar usaha dalam konteks e-bisnis. Nah, mengapa saya live streaming? Karena saya harapkan video ini bisa ditonton oleh teman-teman yang terlambat atau tidak memiliki kuota. Jadi kuotanya bisa dibeli kemudian. Ya. Oke. Baik, bisa kita mulai ya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan 28 mata kuliah e-bisnis. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu usaha dalam konteks e-bisnis. Nah, baik. Yang pertama, jenis-jenis usaha menurut kepemilikan. Apakah kalian pernah dengar CV Arly, PT Indomarko, Prismatama, Perum Peruri, dan Perseorangan? Nah, CV Arly udah pasti udah pernah dengar lah ya, bagi orang Singkawang. Orang Singkawang sekarang udah jadi simbolnya ya sekarang ya. Nah, kemudian Indomarko, Prismatama, ini ada yang tahu? Kalau nggak tahu, ini Indomarko ini sering kita jumpai di mana-mana ada, yaitu adalah PT dari Indomaret. Nah, Indomaret itu brandnya ya, produknya atau merek dagang. Indomarko, PT Indomarko Prismatama ini adalah perusahaannya. Kemudian Perum Peruri, apakah sudah pernah mendengar Perum Peruri? Perusahaan yang banyak disorot akhir-akhir ini. Tidak ada di sini. Tidak ada akhir ini sih. Jadi Perum Peruri adalah perusahaan produksi uang. Dan perseorangan itu apa? Nah, mari kita lanjutkan. Jenis usaha menurut kepemilikan yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seorang saja. Pemiliknya bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan termasuk risiko usahanya. Nah, jadi teman-teman yang punya usaha, baik usaha jasa maupun barang, jika pemiliknya Anda sendiri dan tanpa dikenai pajak perusahaan, nah itu masuk perusahaan perseorangan. Selanjutnya itu perusahaan prima, yaitu adalah kerjasama menjalankan usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, atau yang dimaksudkan perusahaan bersama. Jadi firma ini memiliki tanggung jawab yang terbatas, meskipun anggotanya punya kesatuan nama dalam menjalankan usahanya. Namun, firma bukanlah badan hukum, melainkan hanya sebutan dari anggota bersama-sama. Nah, misalkan ada bisnis nih sama teman, usaha teman, misalkan usaha jilbab misalkan ya. Nah, yang satu fokus ke penjualan, yang satu fokus ke produksi. Nah, ini namanya firma. Selanjutnya ada CV atau persekutuan komanditer. Nah, CV ini sudah lebih tinggi lagi, sudah memiliki basis hukum, yaitu adalah bentuk perjanjian kerjasama dalam mendirikan usaha antara orang yang bersedia mengatur dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya.
dengan orang yang hanya memberikan modal tapi tidak bersedia memimpin perusahaan tersebut. Nah, jadi ada pemilik modal seperti itu ya. Nah, yang pemilik modal dia tidak terlibat dalam perusahaan itu. Dia tidak terlibat dalam operasi dan kegiatan dari perusahaan itu, tapi dia hanya sebagai pemilik modal dan penerima hasil dari usaha tersebut sesuai kesepakatan. Nah, di sini juga terbilang tanggung jawab ini dipikul terbatas pada besarnya modal yang ditanamkan. Selanjutnya PT ini lebih besar lagi. Adalah badan usaha sekaligus badan hukum yang terdiri dari pemegang saham yang disebut stakeholder dengan tanggung jawab terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang mereka tanamkan. Nah, PT ini sudah mulai lebih besar lagi ya. Udah kelasnya sekelas nasional. Nah, kita masuk ke bagian perusahaan yang terbatas negara. Yang pertama ada, yang kelima ada persero atau perseroan terbatas negara. Adalah bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya bernama perusahaan negara. Nah, pada umumnya ini terjadi dari perusahaan negara ini kemudian diadakan penambahan modal yang ditawarkan oleh pihak swasta. Persero ini contohnya PT PLN, Persero. Apa kalau teman-teman bisa menambahkan nanti Persero. Selanjutnya ada PD atau perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah ini adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemda. Tujuan didirikannya PD ini adalah untuk mencari keuntungan yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Nah, PD ini hampir di setiap daerah ada. Yang paling mungkin itu adalah PDAM. Nah, PDAM adalah perusahaan daerah air minum. Nah, PD ini mengapa perusahaan daerah? Karena sumbernya biasanya tidak jauh dari daerah tersebut. Misalkan PDAM, Sungai Kapuas kita di Pontianak ini sumbernya Sungai Kapuas. Nah, itu PD atau perusahaan daerah. Nah, selanjutnya ada Perum atau perusahaan negara umum adalah bentuk perusahaan negara yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain mencari keuntungan, Perum juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Walaupun modal usaha dimiliki pemerintah, namun tidak untuk kemungkinan Perum membuka penanaman modal dari pihak swasta. Nah, sama seperti PD tadi atau Persero, PD juga tidak menutup kemungkinan ada pemasukan modal dari swasta. Perum juga begitu. Nah, Perum ini sudah perusahaan negara seperti Perum Peruri. Nah, Perum ini bukan perumahan ya. Nah, selanjutnya ada Perjan. Nah, ini tidak familiar. Perjan itu perusahaan negara jawatan, adalah perusahaan yang segala bentuk kegiatannya ditujukan untuk kesejahteraan umum, namun tidak meninggalkan sisi efisiensinya. Perjan biasanya memiliki fasilitas-fasilitas negara. Selanjutnya, koperasi. Nah, koperasi ini cukup familiar di telinga kita semua. Adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan untuk mengadakan kerjasama. Koperasi bertujuan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapis bawah. Nah, biasanya koperasi ini di kegiatan perusahaan koperasi ini koperasi unit desa KUD seperti itu ya, atau koperasi angkatan udara Spadio misalnya. Nah, contoh badan usaha milik koperasi yang di bandara itu adalah taksi bandara itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah yayasan. Yayasan adalah sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan bukan untuk mencari keuntungan, namun untuk tujuan sosial. Banyak ya nih usaha dari yayasan. Salah satunya yayasan kita yaitu Muhammadiyah dan Aisyah. Nah, ini ada badan amal usaha ya, kalau dalam konteks Muhammadiyah itu badan amal usaha Muhammadiyah. Ada rumah sakit, pendidikan, yaitu dua itu yang kesehatan, pendidikan, itu dua yang ditargetkan oleh Muhammadiyah. Nah, baik, untuk pertemuan 28 cukup sampai sini.
Selanjutnya, karena ini 2 jam ya, saya mungkin akan nggak sampai 2 jam, akan kurang. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke pertemuan 29. Nah, ini merumuskan ide dan peluang usaha. Masuk ke pertemuan 28. Nah, ide kewirausahaan. Jadi, nilai suatu barang itu dapat diciptakan melalui inovasi. Jadi, inovasi apa yang kalian temukan, ide-ide apa yang kalian temukan. Nah, kita bisa menilai suatu barang dari inovasi tersebut. Misalkan dari COVID-19 ini, kalian menemukan inovasi masker misalkan. Nah, nilai suatu barang itu disesuaikan dengan inovasi yang terjadi saat ini. Begitu. Nilai ini dapat diciptakan dengan mengubah tantangan menjadi peluang. Nah, peluang dapat diciptakan melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Ide-ide yang menciptakan nilai-nilai potensial peluang usaha perlu diidentifikasi dan dievaluasi dengan cara yang pertama, pengurangan kemungkinan risiko, kemudian penyebaran risiko dan pengelolaan risiko. Kita lanjut. Oh, tidak enak. Nah, ini tadi ya, ide kewirausahaan. Selanjutnya sumber-sumber potensial peluang. Nah, agar ide-ide ini masih potensial menjadi bisnis yang real, maka seorang entrepreneur harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Proses penjaringan ide ini disebut dengan proses screening. Nah, proses screening ini ada beberapa tahap langkah-langkahnya. Yang pertama menciptakan produk baru dan berbeda. Nah, penciptaan produk baru ini digantung dari perilaku konsumen di pasar, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian ada waktu penyerahan waktu permintaan barang jasa. Kemudian mengamati pintu peluang. Entrepreneur. Nah, kalian harus familiar dengan bahasa entrepreneur. Entrepreneur ini adalah pelaku usaha, seperti itu ya. Entrepreneur harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing, misalkan kemungkinan pesaing, pengembang produk baru, itu keuangan-keuangan, keunggulan dimiliki pesaing di pasar. Kemudian yang ketiga, menganalisis produk dan proses secara mendalam. Nah, analisis ini untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Selanjutnya, ada menaksir biaya awal, nomor 4. Biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru yaitu sumber dananya dari mana dan digunakan untuk apa. Nah, berapa yang diperlukan untuk operasi dan perluasan usaha. Nah, sumber dana juga biaya ini perlu dipertimbangkan, apakah dari pinjaman, dari tabungan, dan tentunya karena kita berbasis kampus yang berbasis Islam, saya selalu menyampaikan titik kritis halal haramnya ini ya. Jadi kalau untuk pinjaman, kalau bisa jangan meminjam di bank ya untuk usaha, karena di bank itu dia ada jadi ada pertambahan nilai. Jadi dia meminjamkan uang dan ada pertambahan nilai ketika kita mengembalikannya. Nah, itu adalah riba ya. Nah, minimal untuk paling meminimalisir itu ke bank syariah. Untuk meminimalisir karena akadnya beda. Nah, lebih aman lagi gimana? Kalau kalian punya orang tua, punya uang lebih, ya silahkan pinjam sama orang tua atau paman atau keluarga, bayarnya nyicil, tapi jangan ada pertambahan nilai. Nah, pinjam 5 juta, nyicil kembali juga 5 juta, seperti itu. Nah, itu lebih aman dan selamat ya. Kemudian yang kelima ada menghitung perkiraan risiko. Nah, risiko ini ada risiko teknik, finansial, dan pesaing, di mana masing-masing risiko ini memiliki kegagalan masing-masing. Risiko teknik ini kegagalan dalam proses pengembangan produk. Kalau finansial, kegagalan yang timbul akibat ketidakcukupan dana atau biasanya
tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ini risiko finansial. Risiko pesaing, kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar. Nah, ini ada quotes nih. Watak entrepreneur ditentukan oleh keterampilan dan kemampuan. Kemampuan ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman. Nah, pada intinya dari quotes ini adalah mulai aja dulu. Karena kalau tidak mulai, kapan kita dapat pengalaman? Kalau kita tidak dapat pengalaman, kapan kita mendapatkan pengetahuan? Kalau tidak punya pengetahuan dan pengalaman, kapan kita dapat kemampuan? Nah, gitu. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan, kapan kita punya keterampilan? Nah, seperti keterampilan itu kan karena kita mampu, sering melatih, jadi kita terampil. Nah, itu. Jadi bermula dari mulai aja dulu. Ini bukan tagline Tokopedia ya, tapi memang ya segala sesuatu tuh harus dimulai. Seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya kemampuan wirausaha menurut Wira Sasmita. Oh, namanya aja udah sama kayak wirausaha ya. Yang pertama ada self knowledge, memiliki pengetahuan tentang usaha, ini pasti harusnya pasti. Kemudian ada memiliki imajinasi, ide dan mengandalkan pada sukses di masa lalu. Yang ketiga ada practical knowledge, memiliki pengetahuan praktis, misal desain, teknik, pembukuan, administrasi dan pemasaran. Nah, practical knowledge ini minimal lah kalian punya. Karena practical knowledge ini setidaknya kita nggak, kalau bahasa Singkawangnya, bahasa Sambasnya buta kayu lah ya. Lalu kena bodokan orang gitu ya. Nah, keempat ada search skill, kemampuan menemukan berkreasi dan berimajinasi. Search skill ini juga kemampuan untuk research ya, atau penelitian. Kita meneliti perilaku konsumen, gimana kebutuhan konsumen, kita teliti, datanya kita tampung, kita lihat trennya, dan lain-lain. Foresight, yaitu berpandangan jauh ke depan. Nah, dari hasil search skill tadi, misalkan kita ada research tentang atau penelitian, kita research lah ya, research untuk pandangan pemerintahan ke depan gimana. Nah, ini foresight. Kemudian yang keenam ada computation skill, kemampuan berhitung dan kemampuan prediksi keadaan di masa akan datang. Nah, ini computation skill nih sedikit banyaknya juga harus tahu, minimal cepatlah menghitung total barang, misalkan jumlah kembalian berapa, ini minimal. Sekarang udah ada kalkulator ya. Nah, tapi ya minimal kemampuan itu harus dimiliki. Nah, 7 ini juga tidak kalah penting, yaitu communication skill, kemampuan untuk berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. Nah, ini penting sekali untuk negosiasi, untuk promosi, meyakinkan orang produk kita, supaya orang mau membeli produk kita, seperti itu. Nah, umumnya, ini bekal pengetahuan entrepreneur ya. Umumnya, entrepreneur memiliki kompetensi cenderung berhasil dalam berusaha. Oleh karena itu, bekal kewirausahaan berupa pengetahuan dan keterampilan perlu dimiliki. Nah, ini beberapa bekal pengetahuan ini saya skip aja. Saya langsung ke penentuan ide. Nah, nanti akan ada tugas yang diberikan kepada mahasiswa di mana masing-masing mahasiswa akan saya minta untuk merumuskan sebuah ide usaha. Oke. Ide usaha apa aja, barang atau jasa, dan dimodelkan ya, menggunakan bisnis model canvas namanya, model canvas. Nah, model canvas ini itu sebuah template yang digunakan untuk menggambarkan seperti apa bisnis yang ingin kita bangun atau bisnis apa yang sedang kita jalani sekarang secara menyeluruh dan dari berbagai aspek. Nah, bisnis model ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. Nah, berisi 9 blok atau kerangka, dari mana 9 bloknya nanti akan kita jelaskan. Nah, coba kalian sekarang pikirkan di sawang-sawang aja dulu. Sawang itu apa ya? Dibayang-bayangin mau bikin apa. Nah, nanti apa yang ingin produk kalian kita sesuaikan dengan blok ini nanti. Nah, 9 kerangka ini digunakan untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang rumit
dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan atau entrepreneur yang mau buat diskusikan. Nah, kita misalkan mau bangun bisnisnya kan pusingnya. Mau mulai dari mana? Nah, itu pertanyaannya. Kalau saya bilang di awal tadi, mulai aja dulu. Nah, timbul pertanyaan, mulai dari mana? Nah, dari sini mulainya. Dari bisnis model kanvas. Nih. Pasti kan kalian mikir, oh biayanya gimana ya? Gimana atur biayanya ya? Kita mau jual apa ya? Target kita apa ya? Nah, disinilah kuncinya. Nah, ini saya perkenalkan bisnis model kanvas. Ini kerangkanya, kerangka bisnis. Di sini ada 9 blok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 blok. Di sini ada customer segment, terus ada value proposition, customer relationship, key activity, partner, dan lain-lain. Nah, 9 ini akan saya jelaskan. Mohon disimak benar-benar. Nanti akan kalian yang akan kalian buat. Idenya hanya sekedar ide, tidak apa-apa, tidak harus dieksekusi, tapi kalau untuk dieksekusi lebih baik. Nah, yang pertama kita akan bahas yang ini ya, customer segment yang pertama. 1. Oke. Nah, apakah Anda mengetahui cara lengkap siapa calon konsumen atau pelanggan Anda? Nah, kita harus tahu nih sebelum jual produk, saya mau jualan produk ini untuk siapa? Misalkan berdasarkan ini demografis, geografis, psikografis, perilaku. Misalkan kita berdasarkan usia. Kalian mau jual hijab deh. Nah, kan hijab. Hijab kan artinya berdasarkan jenis kelamin. Berarti targetnya adalah perempuan. Ya boleh targetnya laki-laki, tapi untuk dibelikan kado untuk istrinya misalnya kan. Seperti itu. Nah, lihat, perhatikan segmennya siapa. Segmen itu kan kotak-kotak ya. Kalian mau targetkan konsumennya siapa. Seperti itu. Misalkan konsumennya bubur bayi. Ya, bikin bisnis bubur bayi. Ya udah, targetnya itu para orang tua. Ya kan, bukan bayi. Bayi nggak bisa beli. Targetnya adalah orang tua yang memiliki anak kecil. Nah, seperti itu ya contohnya. Segmen pelanggan. Nanti tuliskan di bagian blok di sini, customer segment, di list 1, 2, 3, berapa, atau cuma 1 juga enggak apa-apa. Targetnya siapa. Nah, oke. Selanjutnya, setelah segmen pelanggan adalah 2. Ini ada 2 double slide. Value proposition yang ada di bagian 2 ini ya, value proposition. Nah, value proposition ini atau manfaat yang ditawarkan dari bisnis Anda atau jasa ya. Bina bisnis bisa barang bisa jasa. Jadi value proposition ini manfaat atau nilai tambah yang menjadi alasan konsumen kenapa harus memilih produk atau jasa Anda. Nah, sangat dimungkinkan nilai tambah yang kita tawarkan sama dengan tempat lain, namun kita harus memiliki nilai tambah, atribut atau fitur yang inovatif yang lebih menarik. Misalkan sama-sama jual baju, ya usaha baju, pengusaha lain baju juga jualnya. Nah, cuma bedanya kalian apa gitu kan? Oh, saya jualan baju tapi desainnya ini beda, desainnya punya aliran indie katakanlah. Nah, seperti itu. Saya punya aliran bajunya desainnya beda. Nah, ini value proposition. Jadi cuma Anda nih, bisnis Anda atau jasa Anda yang ada di dunia ini gitu loh. Oke, paham bisnis value proposition ini diisi di bagian nomor 2 ini ya. Nilai lebih lah ini intinya, value proposition ini nilai lebih. Yang ketiga, selanjutnya ada channel, yaitu saluran distribusi. Channel ini nomor 3 sini ya. Nah, gimana caranya Anda menyalurkan distribusi produk Anda sampai ke pelanggan? Nah, seperti ini. Apakah Anda akan membuka usaha sendiri atau membuka counter atau gerai gitu kan? Atau Anda menawarkan secara online? Nah,
Nah, analisa kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan yang ada di atas. Lalu pilihlah yang terbaik. Misalkan kalian online, kelebihannya apa, kurangannya apa, dianalisa. Nah, nanti ada contohnya nih channel, jangan khawatir. Selanjutnya ada customer relationship. Nah, ini juga penting. Cara untuk mendapatkan, menambah jumlah konsumen, dan untuk mempertahankan konsumen. Inti dari customer relationship ini adalah yang pertama ada mendapatkan konsumen. Kalau udah dapat, gimana caranya menambah? Kalau udah banyak, gimana caranya untuk mempertahankan? Nah, ini. Jadi untuk mendapatkan, triknya beda. Untuk menambah konsumen, ini triknya beda. Dan untuk mempertahankan, ini triknya beda. Nah, customer relationship adalah wadah untuk terus berhubungan yang semakin erat dengan pelanggan kita. Misalkan, contoh ya, untuk mendapatkan customer, saya akan melakukan promosi, saya akan iklan. Nah, itu nanti diisi berarti di nomor 4 ini, mana 4? Nah, ini diisilah, saya akan masang iklan untuk mendapatkan customer. Kemudian, untuk menambah customer, saya akan menambahkan promo, misalkan. Saya akan menambahkan promo. Kemudian, untuk mempertahankan, untuk mempertahankan konsumen, nah, saya simpan nomor HP-nya untuk melakukan pemberitahuan jika ada produk baru seperti itu. Gitu seperti itu untuk pertahankan konsumen. Nah, agar mereka terus setia dengan kita. Nah, dengan membuat hubungan baik seperti itu. Ini silakan dibaca lagi. Kemudian selanjutnya ada partner utama. Nah, partner utama ini termasuklah supplier atau pemasok ya. Kemudian ini sangat perlu untuk memiliki mitra dalam menjalankan satu bisnis. Nah, misalkan kalian bisnis baju ya, konveksi. Partnernya apa? Sudah pasti kalau kalian bisnis baju, itu pasti perusahaan konveksi. Itu sudah pasti. Kemudian, kalau kalian fokusnya di karena value proposition-nya tadi desain Anda berbeda, memiliki aliran tertentu, yaitu partnernya kalian bisa pilih desainer ya, desainer lulusan desain grafis misalkan ya, yang dimana dia punya visi atau pandangan seni itu ke arah indie katakanlah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sokongan dana, Anda bisa partnernya bisa koperasi dan lain-lain, perbankan, syariah dan lain-lain. Ini memilih partner ini ya, ini penting. Intinya siapa saja atau pihak mana saja yang berhubungan dengan Anda, sehubungan dengan aktivitas usaha Anda akan menjadi kunci partner Anda. Seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan utama nih. Jelaskan apa saja aktivitas yang dilakukan. Ini nomor 6 ya, berarti di sini. Ya, ini kunci key activity. Key activity ini adalah aktivitas Anda selama menjalankan usaha ini. Misalkan kalian ada produksi nih, produksi baju. Kita ambil contoh bisnis baju tadi ya. Kegiatan utamanya itu apa? Yang pertama, desain baju. Kemudian sablon baju. Ketiga, jual baju. Nah, itu kan itu kegiatan utamanya. Kemudian udah jual, baru ada misalkanlah katakan ada kegiatan utamanya itu untuk bisnis baju apa misalkan. Ya, itulah yang intinya kegiatan utamanya sudah pasti kalau baju, bisnis baju itu jualan baju, terus desain, nah dan lain-lain. Nah, kalau usaha kita ini rumah makan, misalkan aktivitas kuncinya itu lah memasak. Nah, memilih bahan makanan di pasar, melayani pelanggan, menyusun menu dan lainnya. Nah, selanjutnya sumber daya utama atau key resources. Nah, key resources ini adalah SDM-nya ya. Dimana SDM atau sumber daya. Key resources dimana contohnya aja langsung bisnis rumah makan memerlukan tukang masak atau menjadi sumber daya kita utama. Kita perlu uang untuk modal tempat resep dan lain-lain. Nah, misalkan tukang baju tadi ya, nah berarti di key resource-nya ini adalah desainer katakanlah. Terus tukang sablon atau kalau Anda nyablon sendiri ya udah nggak usah ditulis seperti itu. Nanti ada contohnya. Jadi ini adalah tentang apa yang kita harus punyai agar bisnis kita bisa berjalan. Key resources pada dasarnya adalah modal, namun harus diingat bahwa modal tidak hanya dalam bentuk nominal atau uang saja. Nah, modal itu juga harus dalam bentuk
investasi, misalkan investasi manusia atau investasi sumber daya manusianya, maksud saya seperti itu. Ini key resources. Yang selanjutnya biaya. Nah, sudah pasti ini biaya yang harus dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang dialami oleh bisnis tersebut, yaitu dengan cara membandingkan antara pengeluaran dan penerimaan oleh usaha. Nah, semua bisnis itu akan selalu membutuhkan yang namanya biaya, sumber dan daya yang dimiliki. Seperti pegawai hingga kegiatan yang Anda lakukan selalu membutuhkan biaya atau cost. Maka Anda perlu sebagai entrepreneur yang harus menjalankan biaya apa saja perlu Anda persiapkan untuk dikeluarkan. Contoh, membayar biaya pegawai, biaya telepon, biaya operasional, pajak, dan lainnya. Kemudian selanjutnya biaya 9 yang terakhir. Nah, pendapatan. Nah, dari berbagai macam penjelasan mengenai kanvas tadi 1-8, inilah yang paling penting. Karena seorang entrepreneur harus bisa menjelaskan mengenai bagaimana rencana Anda untuk memperoleh penghasilan. Hal ini dikarenakan untuk menekan bahwa banyak bisnis yang dibuat tanpa tahu bagaimana memperoleh penghasilannya. Dan ini sangat berbahaya bagi bisnis. Nah, ini pendapatannya dari mana nih? Contoh, baju lagi tadi ya. Contoh pendapatan bajunya dari mana? Misalkan kalian ya sudah pasti dari keuntungan dari menjual baju. Seperti itu ya. Menjual baju. Atau kalau ada orang yang ingin beli desain Anda, sumber penghasilannya itu dari desain. Nah, seperti itu. Jadi, jika ada orang yang pakai desain Anda, tapi di luar baju yang Anda jual udah ilegal, Anda bisa klaim, kan? Harusnya desain ini beli dulu nih ke saya, gitu. Contohnya seperti itu. Nah, oke, jadi ini 9 blok. Penjelasannya ada di sini. Slide ini akan saya share di Google Classroom, udah ada saya share. Nah, contohnya juga ada di sini. Nah, contoh ya, ini kerangka bisnis model kanvas dapur coklat. Yang nomor 1 tadi apa? Customer segment ya. Customer segment. Ada dapur coklat. Target konsumennya yang Anda targetkan siapa? Anak-anak, ya, dewasa, masyarakat menengah ke atas. Oke, kemudian kita sesuai urutan. Value proposition, apa tadi? Value proposition yaitu nilai tambah dari barang atau jasa yang Anda buat ya. Pertama, keunggulan konsep dapur yang menarik. Nah, macam-macam jenis coklat ada di sini, layanan yang baik, ramah sopan, tester customer produk yang ada. Nah, seperti ini, harga sesuai dengan proporsi coklat yang dijual. Nah, kalau bilang harga murah, biasanya untuk menghindari kata harga murah nih, biasanya coklatnya mahal. Ya, ada rupa lah. Harga murah ya tawar, kalau harga lebih mahal ya sesuai dengan porsi coklatnya. Seperti misalkan, yuk lanjut, misalkan selanjutnya ada key partner kalian yang akan mendukung bisnis kalian. Yang pertama ada yukmakan.com, udah pasti. Kemudian PT Confectionery and Candy untuk memasok makanan Anda di sana, mendistribusikan coklat ini misalkan. Terus ada Telstar, ini untuk promosi sepertinya ya. Telstar 12 FM Makassar. Nah, kemudian key activity atau aktivitas utama dari kegiatan dari bisnis kalian. Yang pertama, kalau di sini menjual coklat. Nah, dan berbagai layanan dengan program kategori, mengadakan event untuk promosi pencatatan penjualan. Oke, selanjutnya langsung ke customer relationship. Lewat apa? Misalkan Facebook, Twitter, coklat.com, event member. Nah, di sini bisa kalian tuliskan dengan detail. Tulisnya bisa untuk mempertahankan pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan, saya akan melakukan bla bla bla. Untuk menambah jumlah pelanggan, saya akan bla bla bla. Untuk mempertahankan jumlah pelanggan, saya akan bla bla bla. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke channel, direct marketing, social media marketing online, dan lain-lain. Nah, di sini gimana caranya produk Anda terdistribusi itu di channel. Kemudian key resources. Nah, sumber daya yang harus ada, sumber daya kunci ini.
web. Nah, web ini perlu berdasarkan produk Anda. Kemudian ada pegawai ya, udah pasti untuk buat coklat. Kemudian bangunan toko, sistem pembayaran online atau langsung, barang dagangan. Selanjutnya ada ini revenue stream. Revenue stream ini adalah pendapatan tadi ya. Nah, jadi ini pendapat new stream. Revenue stream. Nah, cost structure ini biaya. Cost structure. Nah, langsung aja revenue stream, keuntungan penjualan berbagai macam coklat. Nah, atau misalkan kalau baju tadi, keuntungan penjualan baju, keuntungan dari pengadaan event. Misalkan ya ini paling banyak nih, baju ini kan ada event-event baju-baju indie gitu kan. Nah, keuntungan dari penjualan desain bisa juga. Nah, cost structure ini biaya tadi, biaya bangunan toko, biaya pencatatan pembelian, biaya promosi dan lain-lain. Nah, oke, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai kerangka bisnis model Canvas ini. Saya harapkan teman-teman coba pikirkan ide atau usaha yang ingin kalian rencanakan. Nah, jadi ide atau usaha yang akan direncanakan ini dibuat menjadi kerangka bisnis seperti ini. Jadi kalian bikin di Word, kertasnya boleh landscape ya, dibuat tabel, berarti ini tabel 1, 2, 3, 4, 5 kali 1, 2, 3 ya, 5 kali 3, tabel 5 kali 3 ya, tabel 5 kali 3. Silakan dibikin, terus dikumpulkan masing-masing mahasiswa harus beda ya. Ya, walaupun ada 2 teman yang misalkan katakanlah kerjasama dalam bisnisnya seperti itu, contoh ya. Ya, silakan. Tapi tetap harus beda. Pasti ada beda. Ya, seperti itu ya. Nah, oke. Untuk pertanyaan silahkan, karena ini tidak bisa live chat ya. Nggak tahu, saya juga udah coba beberapa cara, tapi tidak menemukan caranya. Silakan kalau ada yang mau tanya di grup e-bisnis, silakan. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya pertanyaannya akan dilanjutkan di WA saja. Sebenarnya saya maunya ditanya di WA, saya jawab langsung di sini. Jadi teman-teman bisa mendengarkan jawabannya langsung dari saya. Tapi sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, jadi saya tunggu ini bisnis model kanvasnya sampai nanti ditentukan di grup ya, saya akan chat lagi. Oke, saya akhiri kuliah pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan.